semuanya pada ngapain? Gimana kerjaannya hari ini? Bikin sumpek nggak? Kalau gitu Kirana temenin ya. Sekarang Kirana akan ceritain animasi Donghua yang berjudul Epic of Divinity Like episode ketiga. Teman-teman yang mau Kirana ceritain animasi yang lain, request dong, kalian tulis di kolom komentar ya. Terus yang baru gabung subscribe dulu yuk dan nyalain notifikasinya agar kalian tahu kalau Kirana udah siap nemenin kalian rebahan. Dan yang udah selalu Kirana temenin, makasih banyak ya udah setia sama Mimin Story. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Chansing, Feng, dan Xiang Shumini masih tertidur di Gunung Longzong. Tiba-tiba, ada bayangan berbentuk manusia bersuara seperti binatang buas. Feng kemudian terbangun. Dia mencium aroma busuk dan mendapati perapian telah padam. Dia pun berdiri dan melihat kuda yang tidak tenang. Tanpa disangka-sangka, datang mayat hidup menggunakan pakaian tentara menyerang Feng. Feng segera mendebasnya menggunakan pedang satu persatu. Setelah semuanya terhempaskan, namun masih ada yang menyerangnya dari belakang. Langsung menyekik Feng hingga terjatuh ke tanah. Dia berusaha memanggil Chansing, namun Chansing masih tetap tertidur pulas dengan selimutnya. Xiang Shumini terbangun, kemudian ia melihat Feng yang dicekik oleh mayat hidup. Segera ia membangunkan Chansing. Setelah Chansing bangun, ia mengambil batu dan melempar pada mayat hidup itu. Kata Chansing, mayat hidup itu adalah iblis kekeringan. Feng masih siaga di tempat itu. Ternyata masih banyak iblis yang datang, semacam hilang satu tumbuh 1000 itu. Mereka pun segera pergi. Chansing dan Xiang Shumini tertinggal di belakang. Lalu Xiang Su mengerem dan menggonggong keras membuat Chansing juga berhenti. Ternyata datang lagi gerombolan iblis kekeringan itu mencegat Chansing. Chansing pun segera naik ke tebing melalui akar-akar yang bergelantungan, sementara batu-batu berjatuhan. Pohon yang akarnya ia gelantungi sangat kecil hingga pohon itu patah. Chansing segera melompat, sementara Feng juga diserang oleh iblis itu. Feng meminta untuk mengeluarkan cahaya lampu hati. Chansing pun segera mengeluarkannya. Belum berhasil ia mengusir iblis itu, tak disangka Xiang Su yang asli datang membantu. Weh, bukan anjing lo ini. Dalam sekali gerak, Xiang Shu langsung membantai semua iblis itu. Hebat. Dia pun meminta Chansing dan Feng tetap berada di gunung dan keluar saat fajar tiba. Lalu dia pergi entah kemana. Selanjutnya, Feng meminta Chansing menceritakan iblis itu. Chansing bilang mereka adalah monster yang berubah dari kebencian orang-orang menjadi iblis. Jika mayat tidak busuk dalam waktu lama, mereka akan menjadi kering. Munculnya mereka di dunia pertanda bahwa dunia saat ini sedang dilanda kekeringan. Chansing tiba-tiba lari. Dia pergi ingin mengejar Xiang Shu katanya. Lalu datang kelompok tentara sedang berkeliling. Feng bilang kebetulan lewat di sana diganggu oleh monster dan ada 2 orang lagi barusan yang membantunya. Sementara Chansing terus mencari Xiang Shu hingga ia menemukan sebuah desa. Lalu Chansing menyalakan lampu mata hatinya. Setelah melihat-lihat, dia merasa tempat itu sangat aneh. Cahaya pun terbang sendiri menyusuri tempat itu, diikuti oleh Chansing. Kembali lagi pada Feng bersama tentara. Ia bertanya pada salah satu tentara apa yang sebenarnya terjadi. Tentara itu menjawab bahwa sekitar sebulan yang lalu ada 2 penduduk yang melarikan diri dari Longzong ke kota Mai dan melapor pada pejabat di sana. Tapi pejabat kota tak percaya, dikhawatirkan tentara Xin melakukan pengalihan penyerangan dari timur ke barat. Chansing yang masih menyusuri desa menemukan kawanan mayat hidup yang tadi melakukan ritual terhadap pria yang mereka masukkan ke dalam peti. Lampu mata hati lanjut terbang. Chansing mengendap-endap berjalan mengikuti lampu itu dan ketemulah dia dengan Xiang Shu. Mereka terus mengamati mayat hidup tersebut. Lalu tak sengaja Chansing membaca prasasti batu di dekatnya. Batu itu bertuliskan dinasti Jin, Raja Xianyan Yu. Nah, sepertinya Chansing ini paham atas kejadian ini. Dia bilang pada Xiang Shu bahwa iblis itu akan menghidupkan mayat yang di peti. Kemudian datang Feng bersama gerombolan para tentara. Chansing memberi kode agar sembunyi. Feng pun segera sembunyi, namun tentara itu berteriak hingga mengganggu para iblis yang berritual. Mereka pun saling serang, lalu salah satu tentara manusia digigit oleh mayat hidup tersebut. Tiba-tiba, dia berubah menjadi mayat hidup seketika. Chansing dan Feng mencoba membantu para tentara.
Namun, Xiangsu yang melihat ketua mayat hidup akan melakukan sesuatu, segera ia mengambil batu sebagai tameng dan mendorong Feng ke balik bebatuan. Benar saja, ketua monster memusnahkan para tentara yang saling menyerang dan menjadikannya monster juga. Setelah itu, Xiangsu naik ke atas, sementara Feng dan Chen Xing berusaha membunuh mayat hidup yang menyerang mereka. Mereka berdua bagi tugas. Chen Xing menyalakan lampu hati agar mereka kesilauan, sementara Feng menebas mayat itu. Sedangkan Xiangsu masih melawan ketua monster di atas. Dan akhirnya, ketua monster berhasil membuat Xiangsu menjauh. Dia pun kembali pada mayat yang akan dihidupkan. Lalu, dia mengangkat mayat tersebut dan terbahak-bahak pertanda ritualnya berhasil. Ketua monster melemparkan mayat hidupnya ke bawah. Dia pun menyerang mereka bertiga. Saat Xiangsu dan Feng menghadapi mayat hidup tersebut, tiba-tiba lampu mata hati milik Chen Xing keluar tanpa diperintah. Sementara Xiangsu terlihat kewalahan melawan mayat hidup tersebut. Akhirnya, Chen Xing membacakan mantra dan mentransfer cahaya lampu hati pada pedang Xiangsu. Lalu, Xiangsu kembali akan menyerang mayat hidup itu. Namun, mayat hidup itu terbang ke atas. Dengan segera, Feng mendahuluinya. Saat mayat berbalik badan karena diserang Feng, ternyata dari bawah ia diserang oleh Xiangsu. Xiangsu pun menancapkan pedang dengan lampu cahaya hati pada mayat hidup tersebut. Si mayat hidup pun perlahan-lahan musnah. Kemudian, fajar telah tiba. Feng bilang jangan terburu-buru membakar mayat itu karena akan menjadi wabah di Gunung Longzong. Lalu Chen Xing meminta Xiangsu mengumpulkan kayu bakar. Tanpa ada jawaban, dia pun mengumpulkannya. Xin berpindah ke kota Mai. Di sana ada iblis mayat hidup yang dikerangkeng. Mungkin mayat hidup ini adalah mayat yang dikirimkan Feng menggunakan kudanya tadi. Menteri di sana bilang harus segera mengirimkan mayat hidup itu ke Jiangkang untuk dimusnahkan dan segera melaporkan ke pengadilan kekaisaran. Wakil menteri bilang kemungkinan orang-orang akan panik atas kebijakan itu. Namun Pak Menteri menyangkal bahwa hal ini tidak bisa disembunyikan dan dia tetap memerintahkan bawahannya untuk mengirim ke pengadilan kekaisaran. Dan episode ini berakhir. Seru banget ya. Untuk itu selalu ikutin Mimin Story ya, karena Mimin Story akan nemenin rebahan kalian dengan cerita animasi menarik lainnya. Aku Kirana pamit undur diri, sampai jumpa. Bye.